my dear, masih bersama dengan saya Ekna yang pasti dalam A Walk to Remember. Dan ini masih di edisi Kartini. Kenapa? Karena di sini saya ada di Jepara dengan pemandangan pantai belakang saya yang sangat luar biasa sekali. Karena saya ada di Ocean View. Yang pasti di edisi Kartini ini saya akan hadirkan tamu-tamu spesial saya, Kartini masa kini. Dan jika saat kami ngobrol-ngobrol nanti Anda mendengarkan ada suara jet ski, ada suara deburan ombak yang begitu gitu, ya memang posisi saya saat ini ada di pantai. Nah, seperti apa pantai saat ini, di mana di Jepara, disinilah Kartini dilahirkan. Jadi saya memang mengambil khusus di daerah sini. Oke, tetap ikuti selalu sajian yang saya hadirkan untuk Anda selalu bersama A Walk to Remember dalam edisi Kartini. Hello my dear, seperti janji saya bahwa edisi Kartini ini di depan saya dan saya ada di Jepara. Wah, sangat menyenangkan sekali sosok Kartini masa kini. Karena saya bilang masih bersama dengan Mbak Vira di beberapa episode. Nah, jangan bosan karena sangat menarik sekali. Mbak Vira, terima kasih sekali ya. Ruangan ini, pantai ini nih serasa kayak milik kita berdua, gitu kan. Nah, kebetulan kita di edisi Kartini saat ini. Seperti apa sosok Kartini bagi Mbak Vira sendiri? Patut dicontoh ya, sebagai pelopor emansipasi perempuan Indonesia. Jadi bagaimana cerdasnya beliau, gigihnya beliau memperjuangkan wanita Indonesia supaya lebih maju lagi. Oh, itulah alasannya jadinya ya mengapa Mbak Vira juga jatuh hati dengan kota Jepara. Iya, mungkin kebetulan ya saya tinggal di sini di Jepara, yang mana Jepara merupakan kotanya Ibu Kartini dilahirkan. Di sini rata-rata memang teman-teman saya semua itu pengusaha-pengusaha wanita. Wah, Kartini masa kini ya. Oke, baik. Wah, luar biasa Mbak Vira. Jika suatu hari, wah tadi kalau saya mendengarkan pertanyaan apa disampaikan Mbak Vira, saya sangat kagum sekali dengan Kartini. Nah, kalau Mbak Vira punya kesempatan untuk menjadi Kartini, ya ada kesempatan dari Kartini yang dulu menjadi Kartini, ya apa yang kira-kira apa yang disampaikan? Saya kepingin tetap memperjuangkan hak-hak asasi wanita Indonesia dan menjadi Kartini untuk masa kini ya. Gitu ya. Oke. Dan kalau mungkin Jepara ini juga perlu sebenarnya ya. Tetapi Jepara ini kan memang tempat lahirnya Raden Ajeng Kartini. Tapi tadi Mbak Vira sampaikan di sini banyak Kartini masa kini juga ya. Betul. Dan itu perlu mereka sama-sama menginfluencer untuk Indonesia. Kayaknya begitu ya Mbak Vira. Betul sekali. Mungkin kita mulai dulu dari lingkungan kita dari Jepara ya. Karena memang kebetulan di Jepara ini ya rata-rata banyak pengusaha perempuan di sini yang bergerak di bidang furniture. Gitu. Bergerak di bidang furniture, apa lagi kira-kira kalau untuk Jepara sendiri? Untuk saya sendiri di samping furniture ya perhotelan. Oh gitu, baik. Oke, my dear, menarik sekali ya kalau ngobrol dengan beliaunya. Ini ngobrol dengan suara air ya, laut yang begini. Mbak Vira, kan Mbak Vira ini sebagai seorang ibu, sebagai pebisnis, belum lagi dengan berkegiatan yang macam-macam banyaknya gitu kan. Ini benar-benar Kartini masa kini. Bagaimana Mbak Vira bisa membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, belum lagi teman-teman loh. Ini hari ini teman yang datang banyak banget dari Jakarta, dari mana-mana gitu. Bagaimana cara membagi waktunya? Sebenarnya sih kalau untuk membagi waktu sih bisa aja ya Mbak, antara untuk pekerjaan dan juga untuk keluarga dan untuk teman-teman. Nanti tergantung bagaimana kita mengaturnya. Tetap bisa dibagi ya. Ya kebetulan tempat saya ini kan letaknya di tepi pantai, jadi di samping kerja juga saya punya pleasure ya. Oh gitu ya. Jadi buat refreshing setiap hari. Jadi pasti membagi waktunya sangat mudah. Iya.
dan bahkan teman akan datang ke sini untuk bertemu, untuk networking, ya untuk janjian dan lain sebagainya. Mungkin juga di sini bisa dipakai untuk tempat bertemu untuk memulai bisnis atau ngomong masalah bisnis gitu kali ya, Mbak. Iya, betul. Menarik Baiklah. sekali. Nah, ini tidak semua orang bisa merasakan seperti itu ya Mbak Vira ya. Iya, iya. Nah, jadi Mbak Vira mau tidak mau waktu di sini sangat terbagi rata antara keluarga, pekerjaan dan teman-teman. Dan teman-teman, ya betul. Oke, my dear, menarik ya apa yang disampaikan oleh beliau. Mbak Vira, memang benar nih, ini kita cerita masalah Kartini memang cukup Iya. cukup ini ya, dan memang menginspirasi kegigihannya tadi disampaikan Mbak Vira tentang kegigihannya, kecerdasannya, Iya. gitu kan ya. Nah, kalau menurut pengamatan Mbak Vira, seperti apa emansipasi wanita masa kini ya saat ini, atau mungkin di Jepara dan sekitarnya, apakah melenceng jauh, apakah sudah kebablasan, atau ya cukup menurut Mbak Vira seperti apa sih? Jadi untuk emansipasi perempuan Indonesia di masa sekarang ini, saya rasa karena dengan perjuangannya Ibu Kartini ya di masa lampau itu, dan sekarang kita bisa melihat bagaimana perempuan Indonesia sekarang sudah begitu banyak yang maju ya, di samping sebagai pengusaha ya, macam-macam lah, di samping sebagai mungkin ada bisnis yang lain ya, gitu. Jadi mereka sudah cukup modern ya. Modern, tidak Cuman sesulit memang, dulu ya. Ya, hanya mungkin saya pikir lebih baik ada batas-batasnya juga ya sebagai perempuan gitu ya kan. Jadi mungkin supaya lebih maju lagi Gitu ya. depannya. Ya benar Mbak Vira tadi bilang, memang kalau Kartini itu memperjuangkan hak-hak wanita, jadi semua ada prosesnya gitu. Mungkin kalau sekarang tuh semua serba mudah, serba enak gitu ya. Iya, sekarang semua sudah serba ada ya. Serba ada, serba mudah. Mana Mau ke aja. Ocean View semua sudah disiapkan dan lain sebagainya gitu. Apa saran Mbak Vira untuk para wanita-wanita dengan kemudahan ini, apakah ada proses yang mesti harus dilewati gitu? Iya. Dengan kemudahan fasilitas yang udah ada di zaman sekarang ini, mungkin kita bisa manfaatkan untuk lebih baik lagi ya, supaya lebih lebih terinspirasi untuk membuat hal-hal yang baru yang lebih positif demi majunya perempuan-perempuan Indonesia. Oke, sekali lagi pesan saya untuk para wanita Indonesia, hidup itu ada proses. Demikian pula dengan saya juga melalui proses sampai Saat ini nggak ini. mudah begitu ya. Tidak mudah untuk mencapai apa yang kita inginkan, tetapi kalau kita memang mempunyai motivasi yang bagus ya, terus tujuan yang baik, saya rasa mudah-mudahan bisa tercapai cita-cita itu seperti cita-cita Ibu Kartini. Iya, betul sekali. Seperti kalau saya lihat di sini jet ski. Mbak Vira bisa naik jet ski ya? Bisa. Oh bisa ya. Nah itu juga ternyata untuk belajar itu juga nggak mudah. Semua pakai proses. Ada keberanian, ada kegigihan ya. Betul. Ada keberanian, ada kegigihan gitu. Iya. Waktu Mbak Vira pertama kali naik jet ski juga nggak semudah langsung bisa naik gitu ya? Enggak, saya takut dulu. Takut dulu dan Ya akhirnya ya memang proses sih. Semua apa aja ya, hidup itu selalu harus melalui proses ya. Iya betul sekali. Ya betul. Dan my dear, saya sangat percaya beliau seperti ini juga bukan seperti semudah membalikan telapak tangan, tetapi ada proses yang harus dilewati, ada sesuatu yang seperti saat tadi bagaimana di sini ada anak-anak muda yang mencoba untuk naik jet ski. Wah mereka, tapi juga ada nenek-nenek yang mau mencoba naik jet ski. Itu luar biasa sekali, nenek-nenek. Modern. Iya itu modern, nenek-nenek mau naik jet ski. Nah itu, tapi semua punya upaya. Jadi belajar itu kayaknya nggak usah menunggu masih muda, ternyata yang tua aja juga belajar ya Mbak Vira ya. Saya juga udah tua Mbak. Nggak kelihatan kalau sudah tua, masih trendy nih. Gitu kan. Oke. Yang penting kita selalu berpikiran positif. Oke, baik. Ya. Ya. My dear, satu kali lagi pertanyaan yang akan saya hadirkan, tapi jangan lupa ya, Anda mesti menikmati pemandangan yang indah ini. Dan di Ocean View, saya di sini 2 malam menginap. Wow, asik banget gitu kan. Belum ada artis yang nyanyi di situ. Kemarin kebetulan ada artisnya. Nah itulah. Terima kasih Mbak Vira untuk undangannya yang Sama-sama, sangat Mbak super Ekna. luar biasa. Terakhir pertanyaan saya, apakah harapan dari Mbak Vira sendiri di dunia pariwisata ini
bagi para wanita-wanita yang ada ya semua satu Indonesia, dan Mbak Fira bisa menginspirasi semua wanita. Apa harapannya? Iya, Eka. Sebagaimana yang Mbak Ekna ketahui, Indonesia itu mempunyai potensi pariwisata yang sangat besar sekali. Dan juga di tempat saya tinggal ini, di kota Jepara ini, mempunyai potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Jadi saya berharap bagaimana kita ke depannya untuk para wanita Indonesia ataupun para wanita Jepara lebih bisa memanfaatkan lagi dengan potensi yang ada seputaran kita untuk membuat Jepara lebih maju lagi ke depannya. Oke, Jepara bisa mewarnai Indonesia, paling tidak seperti Iya, itu ya. Dan ini ada Kartini-Kartini seperti beliau, ada Kartini-Kartini seperti Mbak Fira gitu ya. Oke, Mbak Fira terima kasih, sukses untuk semuanya, Sama-sama, untuk Mbak segala Ekna. sesuatunya. Dan my Sampai dear, ketemu lagi. thank you banget, sampai ketemu di next episode bersama dengan Mbak Fira. Sampai jumpa.